Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini, untuk mata kuliah kendaraan listrik, saya akan memberikan tutorial dalam membuat proyek model kendaraan listrik dalam bentuk flowchart, tapi flowchartnya bisa disimulasikan, bisa dijalankan, yaitu kita menggunakan software Flowgorithm. Pertemuan ke-11 ini, pada dasarnya kita akan membuat proyek, yaitu proyek kedua, pemodelan daya traksi kendaraan listrik menggunakan Flowgorithm. Pada pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan ke-10, saya sudah memberikan instruksi project 1, yaitu pemodelan daya traksi kendaraan listrik dalam bentuk flowchart, ya, yang dibuat menggunakan flowchart, bisa Microsoft Visio, Microsoft Word, ataupun Corel, yang penting dalam bentuk flowchart, gitu ya. Tapi flowchartnya masih flowchart yang tidak bisa dijalankan atau disimulasikan. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, saya ingin meminta para mahasiswa untuk mengubah proyek 1 menjadi proyek 2, yaitu pada proyek 2 ini adalah mengubah flowchart yang sudah Anda buat pada proyek 1 ke dalam flowchart dalam bentuk Flowgorithm menggunakan software Flowgorithm. Software Flowgorithm ini merupakan software yang bisa menjalankan atau mensimulasikan algoritma yang kita buat, namun bentuknya dalam bentuk flowchart. Jadi kita dalam pemrograman menggunakan software Flowgorithm ini, pemrogramannya dalam bentuk flowchart, begitu ya. Kita membuat flowchart tapi bisa dijalankan. Oke, jadi pada dasarnya di sini pada proyek kedua pertemuan ke-11 ini kita akan mengkonversi dalam bentuk fisik seperti ini, kita rubah ke dalam bentuk algoritma agar bisa kita jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, algoritma yang kita buat ini sebenarnya mengacu pada analisis yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan ke-9, tentang analisis hubungan traksi dan pengereman regeneratif. Nah, pada proyek kedua ini sebenarnya adalah lanjutan proyek pertama. Mana proyek kedua ini nanti kita akan membuat flowchart yang dapat kita jalankan. Oke. Nah, untuk perintahnya ini seperti ini ya. Jadi buatlah ulang model daya traksi petruk kendaraan listrik yang telah dibuat pada proyek 1 kemarin, minggu lalu, menggunakan software Flowgorithm sesuai alur proses penyelesaian analisis daya traksi berikut ini. Jadi nanti saya pada slide selanjutnya nanti akan saya berikan alur prosesnya, prosedurnya seperti apa dalam membuat ulang flowchart pasif yang sudah Anda buat pada proyek 1 minggu lalu menggunakan software Flowgorithm. Nah, kurang lebih sama ya. Pertama-tama kita perlu mendeklarasikan variabel dan konstanta. Yang tentunya diawali dengan start ya. Jadi kemudian setelah start maka dilanjutkan dengan declare, kita mendeklarasikan variabel dan konstanta. Flowgorithm ini merupakan suatu software yang kita bisa melakukan programming di sini, tapi dalam bentuk flowchart. Jadi ini lebih mudah dipahami ya. Jadi untuk programmer pemula begitu. Jadi kalau orang awam itu kan pasti lebih familiar dengan flowchart begitu. Kemudian ketika hendak belajar programming begitu ya, ya akan lebih mudah ketika programmingnya itu dalam bentuk flowchart gitu. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mengawali ketika kita hendak belajar programming. Saya menggunakan Flowgorithm ini. Jadi biar lebih match gitu antara proyek 1 yang kemarin membuat proyek 1 itu dalam bentuk flowchart pasif gitu ya, flowchart pada umumnya. Kemudian proyek kedua ini kita membuat flowchart yang bisa dijalankan untuk melihat kalkulasi angkanya, untuk melihat hasilnya begitu. Nah, di sini ketika kita pertama kali membuka software Flowgorithm ini akan tampil seperti ini ya, main dan end. Main ini ya bisa dianggap startnya ya. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian ketika kita hendak ingin menambahkan pola, kita klik saja anak panah ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, karena sesuai aturannya dalam membuat flowchart, yang pertama kali setelah start itu adalah declare. Maka kita pilih yang declare untuk mendeklarasikan variabel dan konstanta. Kita klik saja untuk di sini declare-nya. Nah, declare sudah terpasang di sini ya. Jadi setelah start dimulai, maka program akan menjalankan atau mendeklarasikan variabel-variabel dan konstanta-konstanta. Nah, bagaimana cara memasukkan variabel dan konstanta? Kita klik 2 kali untuk declare ini. Klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Akan muncul variabel names-nya apa di PR dan seterusnya. Maka kita masukkan semuanya di sini. Kita masukkan lebih mudah untuk melihatnya. Jadi kita klik 2 kali variabel dan konstantanya. Di sini ada V0 kita masukkan. Kemudian
kita bisa memasukkan beberapa variabel dan beberapa konstanta sekaligus dalam satu declare, adalah koma. Koma spasi ya, spasinya nggak wajib, yang penting ada komanya. Ada V0, kemudian V1 ya, V1, ada Pi, kita tulis Pi begitu, kemudian ada R, R ini adalah radius, kemudian ada alpha, kemudian ada A. A di sini A besar ini sebenarnya kan area ya, luas area, frontal area kendaraan listrik. Jadi kita berikan AR gitu saja. AR, A besar R kecil. Kemudian ada CD, coefficient of drag. Ada rho, rho ini adalah densitas udara. Kemudian ada mu R, sorry R-nya kecil, mu R begini saja, UR gitu. Oke, mu R. Kemudian ada M, massa, ada G, gravitasi, CI, ini faktor koreksi massa ya, CI ini. Kemudian ada P auxiliary. P auxiliary kita masukkan semuanya ke dalam sini. RTE, kemudian ada N gear. Nah, setelah kita masukkan ya semua variabel dan konstanta di sini, maka kita perlu memilih tipe datanya, mau integer, real, string, atau boolean. Nah, karena yang pada perhitungan nanti kita pasti akan menghasilkan pembagian, pasti akan melakukan pembagian perkalian, pasti nanti akan menghasilkan angka-angka desimal, angka yang ada koma-komanya. Maka perlu kita pilih yang real. Kalau integer ini hanya bilangan bulat, misalnya ada koma-komanya, maka akan dibulatkan ke bawah gitu. Nah, kalau kita perlu memproses nilai dengan koma-koma, maka tipe datanya kita gunakan real. Nah, setelah itu kita klik OK saja. Nah, untuk array-nya ini tidak perlu di checklist ya, karena ini bukan array, maka kita langsung OK saja. Nah, di sini sudah sesuai dengan di sini tadi ya, proses alur proses yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan variabel-variabel input. Nah, di sini input yang saya kehendaki adalah kecepatan awal VO, kecepatan akhir, kecepatan awal V0, kecepatan akhir V1, elevasi, tanjakan P, kemudian radius tikungan R. Di sini ada 5 inputan, dan untuk seperti ini. Nah, kita tambahkan input di sini. Input, kita klik anak. Nah, ini ada input, klik saja input. Nah, begitu. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini ada kolom untuk kita isikan variabelnya. Nah, variabel inputnya apa? V0. Ada banyak ya, ada 5 ya, ada 5 variabel input. Namun untuk flowchart itu kan sebenarnya adalah program yang dia melakukan looping, menjalankan program secara serial ya, tidak bisa paralel. Kalau program itu kan pasti dijalankan secara serial. Ini dulu, setelah itu baru selanjutnya, dan selanjutnya. Maka pada penulisan atau pembuatan flowchart pada algoritma ini pun juga serial begitu. Jadi kita tuliskan input untuk satu variabel saja, yaitu adalah V0. Kita klik OK. Nah, apabila kita ingin menambahkan input, pola jajar genjang inputnya lagi. Kemudian kita klik 2 kali. Input yang kedua adalah V1. Kita klik OK. Nah, kita lakukan berulang sampai 5 kali ya, karena di sini ada variabel. Ketiga adalah T. Satu pada V0. Ada T. Sorry, di sini kok belum ada T ya. Saya cek dulu deklarasinya. Kita tambahkan, mungkin bisa di sini tambahkan kasih untuk input T, waktu tempuh. Kemudian ada P sudah dideklarasikan di atas ini tadi. Kemudian kurang satu yaitu radius. Tambahkan input lagi yaitu dengan nama variabel R. Nah, sebenarnya input dalam bentuk jajar genjang ini tadi, ketika nanti algoritma ini dijalankan, maka dia akan meminta angka. Bisa kita inputkan secara manual ya, ketika nanti program sedang berjalan. Input ini dalam bentuk jajar genjang seperti ini disebut variabel ya. Di sini disebut variabel input. Kenapa disebut variabel? Karena nanti ketika program sedang dijalankan, kita bisa mengubah-ubah nilainya, kita bisa memasukkan nilainya ketika program sedang berjalan. Nah, kemudian selain input, variabel-variabel input, ini selanjutnya adalah mendefinisi input,
Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan konstanta-konstanta. Nah, konstantanya ini tidak bisa kita masukkan atau tidak bisa kita atur ketika program sedang berjalan. Kita hanya bisa mengisikan ketika kita membuat flowchart-nya. Gitu. Jadi untuk mendefinisikan konstanta, ini kita langsung berikan angka ya. Kita berikan angka saat kita membuat flowchart pola berbentuk persegi panjang seperti ini. Kita klik anak panahnya untuk menambahkan polanya, pola segi 4. Nah, pola segi 4 ini sebenarnya adalah mendefinisikan sama seperti assign atau proses ya. Kita tambahkan seperti itu, kita klik 2 kali. Nama variabelnya apa? Di sini yang pertama, sebelah kiri ini adalah sudut side slip ya. Saya rasikan di atas tadi, alpha, hurufnya kecil semua. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya adalah 0 derajat. Kita masukkan 0. Kita klik OK. Nah, seperti yang saya berikan di awal tadi ya, saya sebutkan di awal tadi, bahwa algoritma atau program bentuk apapun ya, ketika dia menjalankan looping programnya, dia akan berjalan secara serial. Maka kita perlu memasukkan satu persatu ya, karena nanti program itu akan membaca yang paling atas dulu, kemudian di bawahnya, dan seterusnya. Ini juga sama dengan pendefinisian variabel tadi. Tidak bisa secara paralel, namun secara serial. Maka kita perlu menginputkan satu persatu ya, satu persatu untuk konstanta-konstantanya. Jadi ini mungkin banyak sekali ya, kita masukkan saja satu persatu. Yang pertama adalah alpha sama dengan 0. Yang kedua adalah frontal area. Tadi kita deklarasikan dengan nama variabel AR ya. AR area, nilainya adalah 2,19 meter per. Kita oke. Kita masukkan lagi. Untuk yang konstanta ketiga yaitu CD. Nah, ini perlu diingat bahwa untuk nama variabelnya ini harus sama dengan yang sudah kita deklarasikan di atas tadi, di awal tadi. CD sebesar 0,29, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada rho. Rho ini adalah densitas udara atau kepadatan udara yaitu 1,23 kg per meter kubik. Nah, jadi ini di sini yang angka yang sudah kita masukkan di sini ini adalah angka yang sudah mempunyai satuan internasional, sehingga kita tidak perlu mengkonversi. Kita lanjutkan untuk definisi konstanta mu r. Mu r sebesar 0,008. Oke. Massa sebesar 1663 kg. Kemudian gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian faktor koreksi massa CI ini adalah 5%. 5% berarti 0,05. Kita tambahkan P auxiliary selanjutnya. Ini sebesar 300 watt. Ini selanjutnya adalah efisiensi round trip pada baterai RTE 95%, 0,95. Kemudian efisiensi roda gigi and gear besar 97%. Kemudian efisiensi traksi sudah ditentukan juga di sini. Efisiensi traksi NT 12%. Kemudian efisiensi regenerasi 10,7%. Kemudian kurang 2 lagi yaitu P-rated. P-rated sebesar 75 kW. Jadi motor listrik yang kita gunakan pada model kendaraan listrik ini adalah sebesar 75 kW. Yang terakhir adalah faktor normalisasi. Kita masukkan norm faktor sebesar 0,987. Oke, kita sudah mendefinisikan variabel input ini tadi, variabel input kali karena memang konstantanya ini banyak ya untuk pembuatan model daya traksi kendaraan listrik ini. Oke, kita sudah membuat atau mendefinisikan variabel dan konstanta. Yang selanjutnya adalah proses menghitung. Proses menghitung berarti ini adalah assignment atau dipanjang. Namun di sini untuk isiannya ini bukanlah angka lagi, tapi suatu persamaan ya, persamaan atau rumus gitu terlebih dahulu.
Nah, tadi sudah kita deklarasikan V0 dan V1, kemudian ini dibagi dua karena kita menghitung rata-rata antara kecepatan awal dan kecepatan akhir untuk mendapatkan kerja di sini yang menggunakan proses atau assign. Nah, di sini kita berikan nama variabelnya adalah V, sama seperti yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Nah, namun di sini yang kita masukkan pada expressionnya ini adalah berupa persamaan, bukan angka seperti konstanta tadi ya, tapi berupa persamaan. Di sini persamaannya apa? V sama dengan V0 ditambah V1 ya, V1. Nah, ini jangan lupa diberikan kurung ya, begitu, karena programnya biar bisa melakukan operasi matematika dengan baik, dengan benar. Kemudian dibagi dua. Nah, cukup seperti ini dalam memasukkan ekspresi pada assign atau proses ya. Berarti ini artinya V, variabel V, ini akan menghasilkan angka berdasarkan rumus seperti ini. V0 ditambah V1 dibagi 2. Oke. Kemudian mungkin bisa kita coba ya, kita coba. Nah, oke, kita coba untuk melihat hasil V. Nah, caranya kita perlu memberikan outputnya. Kita perlu melakukan print out berupa outputnya. Outputnya apa? Outputnya adalah, sorry, ini tadi ketambahan. Ini adalah V. Coba kita simulasikan. Untuk mensimulasikannya, untuk menjalankannya, kita klik run di sini. Klik run. Nah, maka dia nanti akan meminta angka di sini. Karena pertama kali tadi kita mendefinisikan variabel input di sini. Ada variabel input. Maka kita berikan 0 ya. Untuk pertama kali tadi kan adalah V0 ya. V0 adalah 0 meter per detik. Kita enter. Oke. Yang kedua adalah V1. V1 ini adalah 25 meter per detik. Kita enter. Kemudian variabel input yang ketiga adalah waktu tempuh atau T ini sebesar 10 detik. Kita enter lagi. Kemudian sudut tanjakan P-nya, ini adalah 0 derajat, artinya tidak ada tanjakan, jalannya datar. Kemudian untuk radius tikungannya, ini infinite ya, ini besar sekali, kita berikan angka yang besar sekali gitu ya. Nah, ini mewakili infinite ya, mewakili angka tak terbatas. Karena ketika jalannya lurus ya, jalannya lurus, artinya radius tikungan itu kan tidak ada. Radius tikungannya bukan 0, kalau 0 itu kan dia sudutnya sangat kecil sekali. Tapi karena ini adalah jalannya lurus, maka radiusnya itu tak terhingga seperti itu. Radiusnya besar sekali karena mobil atau kendaraan listrik ini melaju dalam keadaan lurus ya, bukan menikung. Jadi angka yang besar ini, nolnya banyak ini, mewakili sudut radius atau radius tikungan yang sangat besar sekali. Kita enter. Nah, ini akan memunculkan angka 12,5. 12,5 ini adalah V ya, besarnya V tadi rata-rata antara V0 yang bernilai 0 meter per detik dan V1 yang bernilai 25 meter per detik. Oke, berarti kita sudah berhasil mengkalkulasi besarnya V dan menampilkan nilainya V, yaitu 12,5. Jadi rata-rata 0 dan 25, ini ketika kita rata-rata hasilnya 12,5. Oke, berarti sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk proses selanjutnya, yaitu menghiperti ini. Berarti kita lanjutkan. Nah, ini kita hapus dulu untuk outputnya, karena ini tadi untuk uji coba saja. Kita hapus saja, kemudian kita lanjutkan untuk proses selanjutnya, assignment selanjutnya. Assignment selanjutnya, kita ingin mencari nilai akselerasi EV. Akselerasi itu dinotasikan dengan nama variabel A kecil. A kecil sama dengan V1 ya, balik ya, V1 dikurangi V0. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ini adalah rumus menghitung percepatan ya, akselerasi. Kemudian dibagi dengan P-nya. T-nya tadi 10 ya, T-nya tadi 10. Kita berikan T begitu saja, oke. Tapi sepertinya tadi belum kita masukkan T ya di sini. Sorry, sudah ada T-nya, belum ada apa, area jadi belum kita masukkan T ya. Untuk konstantanya, kita tambahkan saja di sini. Konstanta T, ada tambahan T sebesar 10. Ini adalah konstanta ya, 10. Nah, sini ya. Oh sorry, T itu adalah variabel input. Oh berarti sudah ada ya, T-nya sudah ada, berarti tidak perlu diberikan konstanta di sini. Kita hapus saja, saya lupa. Jadi ternyata T ini adalah T yang juga sudah kita deklarasikan tambahan tadi, T di sini. Oke, berarti tinggal seperti ini ya. Jadi untuk akselerasi sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu tempuh T-nya. Untuk akselerasi, kemudian kita menghitung gaya aerodinamika. Gaya aerodinamika berarti kita tambahkan assign lagi. Di sini assign F aero.
kembali mengingatkan bahwa untuk nama variabelnya ini harus sama dengan yang kita deklarasikan di awal tadi. F aero rumusnya seperti ini, F aerodinamika, F aero sama dengan 1/2, kurung ya. Kemudian dikali menggunakan bintang, dikali dengan rho. Rho-nya sudah kita definisikan, yaitu adalah konstanta ya tadi. Kemudian dikali dengan area, AR. Sudah kita definisikan juga untuk areanya, luas frontal areanya. Kemudian kita kalikan dengan CD. CD juga adalah konstanta, dikalikan dengan V. V itu adalah nilai yang kita kalkulasi tadi ya, kita hitung tadi. V kuadrat. V kuadrat seperti ini. Jadi V ada head-nya, kemudian 2, V kuadrat. Kita oke. Kita lanjutkan assign selanjutnya gliding ya, F rolling. Force of rolling. Gaya gliding. Kita masukkan di sini F roll. Rumusnya adalah mu R dikali M dikali G, gravitasi, M adalah massa, nah mu R ini adalah ya koefisien gliding, mu R itu, kemudian M adalah massa, G adalah gravitasi, kemudian dikalikan dengan cos ya, cos P. P itu tadi variabel input ya yang kita masukkan, yaitu 0 derajat karena tidak ada tanjakan, jalannya datar. Maka misalnya cos P, P-nya 0, cos 0 itu sama dengan 1, jadi pengalinya hanya 1 ya di sini. Nah, rumusnya seperti ini, kita oke saja. Kemudian kita masukkan assign selanjutnya, yaitu gaya tanjakan atau F climb, force of climbing. F climb sama dengan massa dikali gravitasi dikali sin P. Sin P. Oke. MG sin P. Kita klik OK, adalah gaya inersia F inner. Ini rumusnya adalah CI, faktor koreksi massa, dikalikan dengan massa dan dikalikan dengan akselerasi. Kita klik OK. Oke, sign selanjutnya adalah F cornering, force of cornering. F corn. Ini rumusnya adalah kita kalikan dulu massa dengan kecepatan kuadratnya seperti ini, kemudian dibagi dengan R, nah ini kita kurung lagi ya, agar operasi matematis yang dijalankan oleh algoritma ini benar ya, kurung lagi, kemudian dikalikan dengan sin alpha. Alpha ini adalah variabel input ya, alpha ini adalah sudut side slip. Begitu, kita klik OK untuk F cornering, kemudian gaya percepatan, F akselerasi, rumusnya adalah simple, massa dikali percepatan akselerasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah gaya traksi total ya, karena pada pemodelan project kedua ini kita hanya ingin menghitung dan menampilkan gaya traksi, kemudian nanti daya traksi ya, yang terakhir adalah daya traksi. Jadi sebelum kita menghitung daya traksinya, perlu kita hitung gaya traksinya terlebih dahulu. Untuk gaya traksinya ini adalah penjumlahan F corner dan F akselerasi. Lalu kita tambahkan assign lagi. Sini adalah F traksi, gaya traksi. Ini penjumlahan dari F aero tadi, F aero. Tinggal ditambahkan saja F aero, kemudian F roll, ditambah F climb, ditambah F inersia, F inner, ditambah F corn, nah, oke, sebelumnya tadi ini ada F akselerasi ya, F akselerasi. Jadi rumusnya mengacu pada ini ya, gaya traksi, F track sama dengan F akselerasi, ditambah F tambah F corner. Jadi yang terakhir F corner. Kita klik OK. Nah, ini kita sudah menghitung gaya traksinya. Nah, perintahnya tadi kan kita disuruh untuk menghitung daya traksinya. Kalau kita butuh satu assign lagi untuk menghitung daya traksinya. Daya traksi yang nama variabelnya adalah P track.
ini mempunyai rumus f-track yang kita hitung pada proses sebelumnya tadi. F-track dikali dengan V, kecepatan kendaraan atau laju kendaraan listrik. Nanti kita akan mendapatkan daya traksinya. Oke, ini sudah final ya untuk project kedua ini, karena kita hanya perlu sampai pada daya traksinya. Nah, ini adalah proses atau sign. Untuk menampilkan angkanya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita perlu berlabelkan output. Nah, di sini untuk melakukan print out hasil perhitungan dari P-track ini tadi. Ya, terserah yang mau ditampilkan, yang mana ingin kita tampilkan adalah P-track. Maka di sini untuk outputnya, variabel yang hasil yang ingin ditampilkan adalah P-track-nya. Kita tulis saja variabel P-track pada output. Maka ini nanti akan meminta input lagi ya, seperti yang tadi. Meminta input. Ini inputnya seperti ini. Kita jalankan run. Nah, ini ada error ya. Ada error di sini. Finner was not declared. Jadi finner tadi belum dideklarasikan. Nah, ini kedetek ini. Kalau kita lupa mendeklarasikan finner, maka ini juga tidak bisa berjalan untuk program inersia belum dimasukkan. Nah, sepertinya belum ya. Bisa kita lihat dari sini. Di sini tadi dan finner ya. Jadi froll, fclimb, finner, fcorn. Nah, setelah fclimb, kita cari. Nah, di sini ada fclimb. Harusnya di sini ada finner. Nah, kita tambahkan finner. Karena belum dideklarasikan, maka program tidak akan berjalan, akan menampilkan error ya. Oke, setelah kita tambahkan finner-nya, kita jalankan lagi. Kita coba jalankan satu persatu tadi ya. Inputnya adalah, untuk yang pertama adalah V0-nya adalah sebesar 0, kemudian V1-nya sebesar 25, waktu tempuh T-nya sebesar 10 detik, kemudian P-nya 0 derajat, radius yang kita berikan nilai yang besar sekali tadi untuk mewakili infinite atau nilai tak terhingga, menghasilkan nilai daya traksi ya, P-track ya. Oke, berarti dengan cara kita memberikan input tadi, ketika program dijalankan, maka dia akan meminta input. Kita masukkan variabel-variabel inputnya, yaitu V0 sebesar 0, V1 sebesar 25, kemudian waktu tempuh T sebesar 10, kemudian sudut tanjakannya 0 derajat, dan radius tikungannya sebesar tak terhingga, begitu kurang lebih, maka dia akan menghasilkan daya traksi sebesar 56.959, sekian watt ya. Jadi satuannya watt, satuan internasional. Berarti ini sekitar 56,9 kilowatt. Nah, sebenarnya input yang saya berikan di sini tadi, alur proses ini tadi, sebenarnya saya ambilkan dari contoh soal yang saya berikan pada pertemuan ke-9, pada analisis hubungan traksi dan pengereman regeneratif. Coba kita cek ya, kita cek apakah penyelesaian secara manual dan penyelesaian secara algoritma tadi, menggunakan algoritma tadi, apakah hasilnya sama? Harusnya hasilnya sama. Nah, coba kita cek ya untuk contoh soal. Pada pertemuan ke-9, saya pernah memberikan contoh soal. Nah, di sini coba kita ada konstanta-konstanta ya yang sudah kita masukkan tadi ya pada flowchart flow-nya. Pada contoh soalnya, saya memberikan beberapa variabel. Nah, ada di sini jika EV mula-mula dengan kecepatan awalnya berhenti, berarti kecepatan awalnya adalah 0 meter per detik. Dan setelah 10 detik, nah 10 detik ini adalah waktu tempuh ya, T tadi, T sebesar 10 detik. Maka EV melaju dengan kecepatan 25 meter per detik. Nah, 25 meter per detik ini adalah V1-nya, kecepatan akhirnya. Pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya tidak menikung ya, artinya R-nya tak terhingga. Radius tikungnya, elevasi tanjakannya 0 derajat. Nah, ini V0-nya atau kecepatan awalnya adalah 0 meter per detik. Kemudian kecepatan akhirnya V1-nya adalah 25 meter per detik. Waktu tempuhnya 10, kesamaan 10. Kemudian untuk sudut elevasinya sebesar 0 derajat dan radius tikungannya juga besar sekali atau infinite, yang menunjukkan bahwa EV melaju dalam keadaan lurus tanpa menikung. Maka di sini yang poin A, hitunglah daya traksi. Nah, kita tadi sudah menghasilkan daya traksi ya di sini, daya traksi EV sebesar 56,9 kW. Mari kita cek dalam penyelesaian secara manual untuk poin A ini apakah sebesar sama seperti ini. Coba kita cek. Di sini P-track-nya yaitu F-track dikali kecepatan tadi yaitu nilainya 56960. Nah, ini adalah pembulatan ya. Pembulatan dari ini. Ini hasilnya berarti kan sama ya. Baik itu penyelesaian rumus seperti ini dan perhitungan yang dilakukan oleh algoritma, lebih tepatnya flow algorithm tadi, ini hasilnya sama, menunjukkan hasil yang sama. Berarti program yang sudah kita buat ini tadi sudah benar, sesuai prosedur yang benar. Baik secara prosesnya benar, kemudian dari pola-pola
flowchartnya juga benar, dan rumus yang kita masukkan pada pola assign atau pola proses tadi juga sudah benar. Maka dibuktikan bahwa hasil akhirnya daya traksi ini menunjukkan nilai yang sama. Artinya konsisten ya, berarti prosesnya sudah benar sesuai dengan perhitungan manual. Gitu. Nah, kelebihannya apa? Tidak perlu melakukan perhitungan manual dari awal. Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh software algoritma. Traksi tadi ya, daya traksi 56,9 kW atau 56.959 watt. Hasilnya sama. Nah, ini sangat panjang sekali ya. Dalam looping program sebenarnya itu akan mengalir secara serial. Jadi deklarasi variabel dan konstan ini tadi, maka program akan melanjutkan ke input 1. Dia akan meminta angka untuk mengisi input pertama, V0 ini tadi. Kemudian setelah input V0 sudah diberikan angkanya, maka lanjut program akan berlanjut ke untuk mengeksekusi pada input V1 untuk diberikan angka sampai seterusnya hingga dia akan memberikan angka, mengisikan angka-angka pada ini pun secara serial juga, alfa dulu, kemudian area, massa, gravitasi, ini akan dieksekusi secara serial. Begitu juga dieksekusi secara serial, maka untuk memberikan rumusnya juga kita eksekusi secara serial, satu per satu, untuk pada akhirnya akan mendapatkan hasil akhir daya traksi ini tadi. Dan daya traksi P track sama dengan F track dikali V ini tadi, ini hanyalah prosesnya, tidak kita tambahkan jajar pinjam dengan label output ini. Artinya output ini output yang menampilkan variabel dari daya traksi P track ini tadi, bisa tampil ini hasil akhir dalam bentuk angka seperti ini ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial membuat flowchart menggunakan algoritma pemodelan daya traksi kendaraan listrik.